Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Firmansyah akan mempresentasikan progres starter project mengenai sistem informasi supply chain, manajemen berbasis web untuk UMKM sambal dada KML. Masuk ke latar belakang, perkembangan teknologi mendorong UMKM beradaptasi dengan sistem digital agar tetap kompetitif. Namun banyak UMKM seperti sambal dada KML masih mengelola supply chain-nya secara manual dan menyebabkan pemborosan waktu, bahan baku, dan biaya. Oleh sebab itu, kami membuat web ini untuk menghemat waktu, menekan bahan baku, dan menghemat biaya juga nantinya. Untuk tujuannya itu sendiri adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sistem untuk menggantikan catatan manual. Selanjutnya target. Target menurunkan bahan busuk dari 10% menjadi 3% maksimal. Selanjutnya menjadi lebih efisien operasional dengan sistem integrasi. Untuk metode pengembangannya, kami itu menggunakan Agile. Nah, metode pengembangan ini software dijalankan secara iteratif, berulang, serta secara diubah dengan di tengah jalan bila perlu. Alasan memilih Agile itu sendiri, Agile dengan Kanban, proyek butuh fleksibilitas menerima perubahan fitur berdasarkan masukan pengguna. Papan Kanban, kami menggunakan Trello untuk tools manajemennya. Ini bisa membantu tim melihat progres tugas secara visual, seperti to do, doing, dan done. Dan selanjutnya keunggulan. Feedback cepat, kolaborasi lancar, dan biaya beradaptasi dengan kebutuhan bisnis UMKM yang dinamis. Selanjutnya, ini ada saya sebagai project manager dan UI UX designer. Bisnis analis, ya ada Aisyah Nur Hidayah dan Nazwa Aulia. Selanjutnya sistem analisnya ada Gina Triadi dan Davina Nabilda. Untuk software engineer-nya ada Perdi Pratama sebagai front-end dan Gina Triadi sebagai back-end. Lalu test engineer-nya atau QA-nya adalah Davina Nabilda. Untuk scope project kami adalah manajemen stok. Ini untuk melacak bahan baku secara real time, tahu kapan harus belanja. Selanjutnya laporan penjualan. Analisis produk secara rilis dan tren penjualan. Yang selanjutnya, manajemen resep ini untuk catat komposisi bahan untuk setiap varian sambal. Yang terakhir adalah dashboard. Nah, ini untuk tampilan visual untuk monitoring yang cepat. Selanjutnya, untuk out of scope project-nya ada dua, yaitu sistem pembayaran online. Karena kami memfokuskan pada supply chain-nya, jadi sistem pembayarannya online itu tidak ada. Yang kedua, aplikasi mobile. Kami juga hanya fokus ke pengembangan web saja, jadi tidak ada aplikasi yang mobile. Selanjutnya untuk CLD. CLD ini yang pertama balancing loop. Semakin sering belanja, stok meningkat dan penjualan lancar sehingga keuntungan naik. Namun, frekuensi belanja yang berlebihan meningkat biaya dan menurunkan keuntungan. Sistem ini membentuk loop penyeimbang alami atau balancing loop agar stok dan profit tetap stabil. Selanjutnya ada CLD rebalancing loop. Semakin tinggi penjualan, semakin banyak pelanggan puas. Kepuasan pelanggan meningkatkan popularitas yang kembali menaikkan jumlah pelanggan dan penjualan. Loop ini bersifat penguatan atau reinforcing, menggambarkan efek pertumbuhan, keberkelanjutan, dan reputasi dan pelayanan warung. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS. Yang dibahas kali ini adalah kebutuhan fungsionalnya dulu. Kebutuhan fungsional meliputi manajemen beranda, yaitu ada dashboard ringkasan stok dan grafik. Selanjutnya ada notifikasi stok menipis kadaluarsa. Di sini juga ada manajemen stok, yaitu meliputi input data bahan baku, lacak stok secara real time, dan notifikasi stok umum. Selanjutnya ada edit hapus data bahan. Di sini ada manajemen resep. Manajemen resep hanya meliputi catat resep dan kebutuhan bahan. Selanjutnya manajemen belanja. Manajemen belanja meliputi daftar belanja otomatis, dan tandai bahan serta sudah dibeli, serta ekspor list belanja seperti di PDF atau masuk ke WA. Dan terakhir, manajemen penjualan. Manajemen penjualan meliputi catat transaksi penjualan, kurang stok otomatis, notifikasi bahan habis, hitung kebutuhan bahan, cek ketersediaan bahan, dan peringatan stok tidak cukup.
Sekarang masuk ke kebutuhan non-fungsionalnya. Di sini ada kinerja meliputi dashboard load, tidak lebih dari 5 detik, prediksi 5 detik saja. Manajemen stok meliputi enkripsi password dan backup otomatis 24 jam. Keandalan meliputi error handling informatif serta integritas dan transaksi. Selanjutnya pemeliharaan meliputi kode terdokumentasi, selanjutnya sistem modular serta log detail. Yang terakhir skabilitas. Skabilitas meliputi handle 1000 transaksi per bulan. Selanjutnya ada priority pengembangan. Di fase 1 atau high priority ini meliputi manajemen stok, resep, dan penjualan dasar, dan keamanan dan antarmuka responsif. Yang kedua, fase 2 itu medium priority meliputi daftar belanja otomatis plus ekspor, dan notifikasi lanjutan dan integrasi browser. Fase ketiga itu low priority meliputi integritas point of sale-nya, dokumentasi kode, dan skabilitas. Untuk data dictionary ini adalah penjelasan tertulis tentang suatu benda yang berada di dalam database. Ada 4 item karena kami menggunakan spreadsheet, jadi lebih mudah berkolaborasi dengan timnya. Serta blueprint 8 tabel dan 40 field. Di project kami ada 8 tabel dan 40 field. Lalu jembatan kebutuhan bisnis dan teknis, serta komunikasi tim yang efektif. Di sini ada entity users. Entity users meliputi ID-nya, data tipenya integer, deskripsinya ada ide unik, private key, auto increment, not null. Selanjutnya username, forchar-nya 50, nama pengguna, unique key, not null. Password, forchar-nya 255, kata sandi, deskripsinya, dan not null. Role ini ada 2, yaitu admin dan karyawan. Deskripsinya peran pengguna dalam sistem, defaultnya karyawan, dan no label. Selanjutnya entity stok bahan. Entity stok bahan meliputi ID bahan, data tipenya integer, ID unik, primary key, dan auto increment serta not null. Nama bahan, forchar-nya 100, nama bahan baku untuk deskripsinya, dan not null. Selanjutnya jumlah, data tipenya desimal, deskripsinya jumlah stok saat ini, not null. Satuan, forchar-nya 20, satuan jumlah seperti kilogram, gram, dan kita untuk deskripsinya not null. Selanjutnya ada harga satuan, data tipenya desimal, deskripsinya harga per satuan, not null. Tanggal input, data tipenya date-time, deskripsinya waktu pertama kali input, defaultnya karangan timestamp, dan not null. Selanjutnya tanggal update, data tipenya date-time, deskripsinya waktu terakhir update, dan no label. Selanjutnya keterangan, data tipenya teks, deskripsinya catatan tambahan, dan no label. Yang ketiga ini adalah entity reset. Entity reset meliputi integer, data tipenya, deskripsinya ID unique reset, primary key, order rules-nya, auto increment, dan not null. Selanjutnya ada nama makanan, forchar-nya 50, deskripsinya nama makanan, not null. Tanggal input, datanya data tipenya date time, deskripsinya waktu input reset, dan current timestamp itu untuk default value-nya, not null. Keterangan data tipenya teks, deskripsinya deskripsi reset, no label. Selanjutnya yang keempat, entity reset detail, meliputi ID detail, data tipenya integer, deskripsinya ID unik dari data set, primary key, dan auto increment, not null. ID reset, data tipenya integer, deskripsinya ID reset, foreign key-nya ke reset, ke entity reset untuk foreign key-nya, dan not null. Selanjutnya ID bahan, data tipenya integer, deskripsinya ID bahan, dan foreign key-nya ke stok bahan, not null. Jumlah, data tipenya desimal, deskripsinya jumlah bahan yang digunakan, not null. Satuan, forchar-nya 50, satuan jumlah untuk deskripsinya, dan no label. Selanjutnya ada entity penjualan.
Identity penjualan meliputi ID penjualan, data tipenya integer, ID unit penjualan, primary key, auto increment, dan not null. Selanjutnya ID resep integernya 11, ID resep yang dijual untuk deskripsinya, foreign key-nya convert, not null. Nama makanan, data tipenya varchar, size-nya 150, nama makanan yang dijual untuk deskripsinya, not null. Quantity, desimal untuk data tipenya, jumlah yang terjual untuk deskripsi, dan not null. Selanjutnya ada waktu, data tipenya date time, deskripsinya waktu transaksi, dan default value-nya adalah current timestamp, dan not null. Yang keenam, penjualan detail. Penjualan detail meliputi ID detail, data tipenya integer, ID unit detail penjualan, primary key, auto increment, not null. ID penjualan, data tipenya integer, ID penjualan, deskripsinya, foreign key-nya ke penjualan, not null. ID bahan, data tipenya integer, ID bahan, deskripsinya, not null. Nama bahan varchar-nya 150, nama bahan untuk deskripsinya, not null. Jumlah desimal untuk data tipenya, jumlah bahan yang digunakan untuk deskripsinya, dan not null. Dan terakhir, satuan varchar-nya 20, satuan jumlah untuk deskripsinya, no label. Selanjutnya ada required stock. Entity required stock meliputi ID required, data tipenya integer, deskripsinya ID unique, required stock, primary key, auto increment, dan not null. Selanjutnya ada ID bahan, data tipenya integer, ID bahan, deskripsinya, foreign key-nya ke stok bahan, dan not null. Jumlah perubahan, data tipenya desimal, deskripsinya jumlah perubahan stok, dan not null. Jenis perubahan, data tipenya enum, yaitu masuk dan keluar ada 2, deskripsinya jenis perubahan, dan not null. Tanggal perubahan, data tipenya date time, deskripsinya waktu perubahan, default value-nya current time, dan not null. Untuk keterangan, data tipenya teks, deskripsinya alasan perubahan, dan no label. Selanjutnya untuk histori penjualan ini ada 2 saja, yaitu nama makanan, varchar 150, size-nya 150, deskripsinya nama makanan, dan not null. Jumlah terjual, data tipenya desimal, deskripsinya total jumlah terjual, dan not null. Untuk IAGD itu adalah diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dan digunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Ini IAGD kami. Di sini ada required stock. Required stock meliputi ID required, ID bahan, jumlah perubahan, angka perubahan, jenis perubahan, dan keterangan. Untuk stok bahan ada ID bahan, nama bahan, satuan jumlah, harga satuan, tanggal input, dan tanggal update, dan keterangan. Penjualan detail ada ID detail, ID penjualan, ID bahan, nama bahan, jumlah, dan satuan. Untuk penjualan itu ada ID bahan, nama makanan, quantity, waktu, dan ID resep. Ini many to many, rata-rata many to many. Dan resep itu ada ID resep, ID detail, ID bahan, jumlah, dan satuan. Tapi seperti itu, ini ya kita masuk ke webnya atau kodenya. Di sini ada out PHP, belanja PHP, dashboard. Ini yang paling penting untuk bagian dashboard di webnya. Terus ada penjualan, resep, dan stok. Lalu di sini ada resep model, stok model, user model. Oh iya, di sini juga kami menggunakan framework Code Igniter 3 atau CI3. Terus di bagian folder belanja ada form, input manual, lalu ada index view. Di penjualan ada form view, informasi stok. Di resep, di folder resep ada data view, edit view, form view, dan index view. Di folder stok ada dashboard view. Ini lumayan panjang. Dan di sini untuk bagian loginnya, kode login seperti ini. Itu bagian kodenya, langsung ke bagian web, ke progress webnya. Username admin, passwordnya. Dan ini bagian dashboardnya, progress dashboardnya seperti ini.
Ini ada bagian kalau stok, bisa tambah stok, contoh ayam itu 12 beli satuannya kilogram, bilangannya bebas, dan kemudian bisa menambah 12 hapus itu kan bisa. Dan di sini ada daftar kebutuhan. Daftar kebutuhan ini mending makanan contoh ini ayam stok 12, yang cabai merah 12. Nanti ini menambah, bisa dihapus juga. Lalu di sini ada daftar belanja otomatis. Jadi ini masuknya ke menu ini dulu. Jadi misal contoh ayam geprek porsinya 100. Kalau 100 maka mengikuti stok ini. Ini kan ada banyak stok. Jadi misal telur dadar kita tambah 200, maka muncul stok tidak mencukupi karena stoknya tidak ada di sini. Stoknya hanya 62 butir saja. Jadi tadi kan 100, jadi nggak bisa. Kalau 12, misal 12 masih bisa. Nanti masuk ke daftar belanja otomatis. Itu untuk daftar belanja untuk karyawannya untuk membeli ke pasar. Sini bisa konfirmasi dan dikonfirmasi dan stop dibayar. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.